Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Sugianti dari kelas Manajemen C Angkatan 2020 dengan NPM 2002210103. Nah, di vlog kali ini saya akan menjelaskan terkait analisa materi bahan ajar pada Bank Mega dari mata kuliah FMI dengan dosen pengampu Pak Aditya. Baik, untuk bahasan materi pada kali ini yang itu ada 5. Yang pertama itu sejarah dari Bank Mega, lalu perbankan pada Bank Mega, terus manajemen dana pada Bank Mega, dan manajemen kredit pada Bank Mega, dan yang terakhir adalah manajemen Bank Indonesia. Baik, kita masuk pada submateri yang pertama, yakni sejarah Bank Mega. Jadi, Bank Mega ini berasal dari PT Bank Karman atau Karya Aman yang berdiri pada tanggal 15 April tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya dengan kantor pusatnya berada di Jalan Kembang Jepun nomor 180 sampai 184, tercatat sempat beberapa kali berganti kepemilikan. Nah, pada tahun 1988, bank ini menjadi bank non-devisa dengan 2 cabang. Lalu di tahun 1989 memiliki aset sebesar 123 miliar rupiah dan kantor cabangnya bertambah menjadi total 6 kantor cabang dan 4 kantor cabang pembantu. Dan di tanggal 11 Maret 1991, Bank Karman diakuisisi oleh Pujianto dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bapin. Nah, selain itu juga ada Adena Sution dan pemilik lama sebelum akuisisi yakni Cahjono Gunandi. Nah, pada tanggal 1 Januari tahun 1992, pasca akuisisi Bank Karman ini melakukan relokasi ke daerah Jakarta dan mengubah namanya menjadi Megabank. Nah, pada tahun 1996 pindah kuasa kepada Khairul karena sempat bangkrut. Nah, Hairul ini sendiri adalah orang yang memiliki perusahaan sepatu nih. Nah, pada bulan Juni tahun 1997, Megabank melakukan perubahan logo sebagai lembaga keuangan dan juga merubah nama menjadi Bank Mega. Lalu pada tanggal 17 April tahun 2000, Bank Mega melaksanakan initial public offering dan mencatatkan sahamnya di BEJ maupun BES. Demikian sebagian saham Bank Mega ini dimiliki oleh publik dan berubah namanya lagi menjadi PT Bank Mega Tbk. Nah, pada tahun 2001, Bank Mega telah memiliki 72 kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah dan tercatat sebagai salah satu bank dengan pertumbuhan paling cepat di Asia Pasifik. Sementara pada tanggal 20 Juni tahun 2013, Bank Mega meluncurkan logo baru dan semboyan baru, yakni untuk Indonesia yang lebih baik. Dan pada tahun 2016 hingga sekarang, Bank Mega ditunjuk sebagai salah satu bank gateway oleh pemerintah untuk menerima dan mengelola dana repatriasi para wajib pajak pada program tax amnesty. Nah, selanjutnya kita masuk pada submateri yang kedua, yakni perbankan. Jadi, Bank Mega adalah perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas atau PT dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Nah, bank ini berbasis di Jakarta dan merupakan bagian dari Citicorp, didirikan pada tanggal 15 April tahun 1969. Direktur utamanya saat ini adalah Kostaman Taib. Nah, selanjutnya kita masuk kepada submateri yang ketiga terkait manajemen dana bank pada Bank Mega. Nah, jadi sebenarnya ketika kita membahas manajemen dana bank ini ada 2. Yang pertama, segala aktivitas bank dalam rangka menghimpun dana-dana masyarakat, dan yang kedua, aktivitas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan penyediaan uang tunai bagi pemeliharaan kepentingan masyarakat penyimpan. Jadi, untuk di Bank Mega sendiri masuk kepada nomor pertama, itu ada cek saldo, transfer. Selain itu juga ada pembayaran, pembelian, dan juga belanja. Nah, untuk masuk kepada poin 2, Bank Mega ada produk yang namanya Mega Dana. Nah, Mega Dana ini menawarkan kemudahan bertransaksi di lebih dari 300 kantor cabang, lebih dari 700 mega ATM, dan memfasilitasi kemudahan bertransaksi di 40.000 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1,9 juta jaringan ATM di seluruh dunia.
Nah, untuk manajemen dana internal sendiri pada Bank Mega itu ada yang pertama, laporan pelaksanaan tata kelola, yang kedua, ada penerapan fungsi audit pada bank umum, yang ketiga, kebijakan manajemen risiko, dan yang keempat, tata kelola terintegrasi. Nah, dan keempat, pengelolaan dana internal ini sendiri itu dilaporkan secara transparansi pada web Bank Mega. Dan sekarang kita masuk kepada submateri yang keempat, yakni manajemen kredit bank pada Bank Mega. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang manajemen kredit bank, manajemen kredit ini merupakan pengelolaan kredit yang dijalankan oleh pihak perbankan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga kredit tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai kesepakatan antara pihak bank dan juga debitur. Oke, untuk manajemen kredit bank sendiri pada Bank Mega itu yang pertama ada laporan pelaksanaan tata kelola, yang kedua ada publish segala laporan, dan yang ketiga kebijakan manajemen risiko, dan yang terakhir ini adalah tata kelola terintegrasi. Nah, jadi untuk keempat manajemen kredit bank ini sendiri dilaporkan juga secara transparansi di web mereka, yakni web Bank Mega. Selanjutnya kita masuk pada submateri yang terakhir, yakni yang kelima, terkait manajemen Bank Indonesia. Nah, jadi di Indonesia ini bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Sedangkan untuk bank umumnya nih, misalnya Bank BNI, Bank BRI, Mandiri, BCA, ataupun Bank Mega itu sendiri. Nah, bank sentral ini kan bertujuan ya untuk mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan bank sentral ini tidak memberikan fasilitas pinjaman kepada masyarakat umum, melainkan kepada bank-bank lain serta pendanaan negara Indonesia. Sementara untuk bank umum ini memiliki wewenang nih untuk memberikan pinjaman kepada halayak umum, baik WNI maupun WNA. Jadi, pada intinya, hubungan antara Bank Mega dengan Bank Indonesia adalah Bank Indonesia ini. Nah, jadi intinya hubungan antara Bank Indonesia dengan Bank Mega atau manajemen antara Bank Indonesia dengan Bank Mega, Bank Indonesia ini bisa memberikan pinjaman kepada Bank Mega, yang mana Bank Indonesia ini posisinya sebagai bank sentral dan Bank Mega ini posisinya sebagai bank umum. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Adit telah bersedia untuk menilai video ini. Semoga saya mendapatkan nilai yang bagus ya Pak. Terima kasih. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share video ini juga. Semoga video ini bermanfaat. Bye!